Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Perkenalkan kami dari kelompok Desa Tani Bakti bersama saya Nur Rohidiah dan teman-teman saya Okta Lukmana Angelika, Salwadianti Musfiroh, Siti Konita, Purwaningsih, Gustiana Dewi, dan Nurul Khalifasari. Saat ini kami sedang melakukan wawancara kepada staf desa terkait tentang perkembangan dan juga pengalaman terkait Desa Tani Bakti. Saat ini kita bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini dengan Bapak, boleh diperkenalkan dulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak semua. Nama saya Roni Prianto. Saya selaku Sekretaris Desa Tani Bakti Kecamatan Lurjanan. Oke, baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada wawancara sejarah tugas kami pada siang hari ini. Oke, baik Bapak, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman dan juga perkembangan di Desa Tani Bakti ini. Yang pertama itu ada bagaimana sih awal mula Bapak terjun ke dunia politik dan menjadi sekretaris desa di Desa Tani Bakti ini, Bapak? Jadi sebenarnya kalau dibilang terjun ke politik itu bukan politik ya. Nah, jadi ya namanya sekretaris itu ya menjalankan amanah dari masyarakat. Artinya bahwa sekretaris itu harus menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Jadi awalnya sekitar tahun 2004 tuh kami masih di Farmasi. Nah, sekitar tahun itu kami pindah dari Samarinda, pindah ke sini, dan kebetulan ada desa membutuhkan untuk administrasi, khususnya adalah untuk membantu pemerintahan desa, dan kemungkinan saya mampu, insya Allah gitu ya. Jadi sampai situlah saya masuk ke sekretaris desa, dan pada waktu itu ada program untuk sekretaris desa menjadi pegawai negeri gitu. Nah, jadi sampai sekarang dari 2004 sampai sekarang saya menjadi sekretaris desa di Tani Bakti. Siap. Oke, bagaimana sih Bapak itu menghadapi tantangan-tantangan yang besar saat menjadi sebagai sekretaris desa di Desa Tani Bakti ini, Bapak? Kita menghadapi tantangan pasti ada ya. Namanya kita menghadapi masyarakat banyak, menghadapi masyarakat yang banyak kultur yang berbeda. Kita sukunya juga ada suku Jawa, suku Bugis, suku Banjar, semuanya ada ya. Nah, kita juga harus mengikuti bagaimana kemauan dari masyarakat itu bagaimana, baru kita nanti kita bahas melalui musyawarah desa. Kalau ada usul-usulan yang apa, kita tengahi di situ. Nah, mungkin kita selalu koordinasi aja dengan masyarakat, sehingga kita akan mengambil solusinya bagaimana. Mungkin begitu. Terima kasih ya Bapak atas pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik Bapak, saya sebagai anggota wawancara, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Salwadianti Musfiroh. Saya kali ini ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak membangun hubungan dengan masyarakat desa dan meningkatkan partisipasi mereka? Baik, mungkin dengan pertanyaan hampir sama yang pertama tadi ya. Jadi kembali kita harus berpartisipasi dengan masyarakat ya, kita harus mengetahui karakter dari masyarakat sendiri. Nah, karakternya bagaimana? Karena ya itu tadi, Tani Bakti itu kan bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya dan lain ya, kita harus bisa menyikapi apa-apa yang ada di dalam situ. Mungkin kita harus ya kita membangun kerjasama yang bagus dengan masyarakat. Kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi, baik berkenaan pembangunan maupun apapun. Nah, itu harus kita buat dengan masyarakat, harus membangun kerjasama gitu. Mungkin. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, saya Siti Konita. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa sih proyek yang paling membanggakan yang telah Bapak laksanakan bersama perangkat desa selama menjabat? Baik, kalau proyek mungkin itu banyak, mungkin ke fisik ya. Tapi yang jelas kalau di desa itu kita melaksanakan pembangunan itu ada 5 bidang. Bidang pertama adalah bidang penyelenggaraan
bidang kedua adalah pelaksanaan pembangunan, bidang ketiga adalah pembinaan masyarakat, yang keempat adalah bidang pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima adalah penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Yang mungkin itu yang dimaksud baik ya. Jadi membanggakan kami ya terus terang apabila kami bisa melaksanakan itu dengan sempurna sesuai dengan juknis atau petunjuk teknis maupun juklak, petunjuk pelaksanaan yang berdasarkan peraturan-peraturan menteri, peraturan bupati yang semua ada di situ. Jadi kalau kita bisa melaksanakan itu semua, yaitu merupakan kebanggaan kami bersama teman-teman perangkat PKC, KAUR maupun SETAP. Mungkin. Oke Bapak, terima kasih. Baik Bapak, nama saya Okta Lesmana Angelika. Saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir atau reminder dari wawancara pada siang hari ini. Apa pesan Bapak kepada generasi penerus yang ingin menjadi pemimpin di masa depan? Baik, saya berpesan pada adik-adik semua ya, tuntutnya ilmu, selalu dituntut ilmu, sekolah dilanjutkan, jangan sampai berhenti di SMA ya ini ya. Nah, silakan dilanjutkan baik sesuai dengan jurusannya masing-masing, karena sekarang baik pemerintahan tuh semuanya digitalisasi ya, semua berusaha digital. Nah, jadi selalu banyak aturan-aturan, selalu berkembang ya, aturan perundang-undangan. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti ya mungkin kita tidak bisa jadi pemimpin. Jadi harus kita kuasai itu. Silakan mau yang akuntansi boleh ya, silakan yang mau ke pemerintahan, kan ada jurusan pemerintahan dan lain-lainnya. Saya berharap lanjutkan terus tuntutnya ilmu, dan nanti kita praktekkan di masyarakat. Insya Allah kalau kamu semua dibekali ilmu yang mumpuni, insya Allah kita bisa menjadi pemimpin yang baik, yang amanah terutama ya, jujur, dan itu pesan Bapak saya ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dan juga waktunya pada siang hari ini di wawancara kita di Desa Tani Bakti. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman dan juga Bapak. Semoga informasi yang kita bagikan dan juga kita kulik pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya dan juga di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak dan sampai jumpa. Pemuda generasi Bersama Tani Bakti wujudkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Perkenalkan kami dari kelompok Desa Tani Bakti. Bersama saya Nurul Khalifasari, Purwaningsi Gustiana Dewi, Nur Wahidia, Okta Lukmana Angelika, Siti Konita, dan Salwa Dianti Musfiroh. Pada kesempatan ini kami sedang melakukan wawancara dengan pendahulu Desa Tani Bakti mengenai sejarah Desa Tani Bakti. Kami kali ini bersama narasumber kita pada sore hari ini. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan namanya Bapak? Saya adalah salah satu waris dari desa. Baik Bapak, kami akan mengajukan pertanyaan mengenai sejarah Desa Tani Bakti. Nih boleh Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah Desa Tani Bakti Bapak? Baik. Tani Bakti dibuka oleh para pendiri-pendirinya sejak tahun 1974. Jadi awalnya perjalanan masuk Desa Tani Bakti bukan melalui jalan depan, bukan dari jalan muara ke sini, tapi dari sungai. Jadi dari Loajanan, dari Kecamatan Loajanan itu naik perahu masuk ke Sungai Palaran dan sampai masuk ke cabangnya yang sekarang mungkin dikenal dengan Kali Banter itu, masuk ke sini. Awalnya para pendiri Tani Bakti itu buat pondoknya di sekitaran punggung ujung daripada gunung ini. Jadi ada kurang lebih 10 orang tokoh pendiri desa ini yang pada saat itu ya dengan upaya dan usaha untuk membuka lahan, sehingga semakin tahun bertambah penduduknya. Kemudian karena semakin luasnya pemukiman, kemudian persawahan dan sebagainya, karena kuatnya orang dulu buka hutan,
tidak ada yang melarang. Siapa yang kuat nebang dia yang dapat lahan luas, sehingga luas-luas punyanya. Kemudian merasa kok kami sendiri nih yang punya, diam di sini kok nggak tambah-tambah orangnya. Akhirnya melalui beberapa tokoh ini berunding, bermufakat, maka minta kepada pemerintah untuk diadakan program transmigrasi. Nah, pada saat itu syaratnya adalah bagi mereka yang punya lahan lebih daripada 2 hektar itu diserahkan kepada pemerintah untuk dibagikan nanti kepada calon warga transmigrasi. Tahun berapa itu? Terjadinya tahun 1987. Nah, karena keinginan masyarakat ini sangat kuat sekali, kemudian dari lahan yang ada tadi diinventarisir jumlahnya cukup luas, maka usulan tokoh-tokoh Tani Bakti tadi itu disetujui. Masuklah program transmigrasi swakarsa di tahun 1987 itu juga. Awalnya masuk alat berat, buat jalan, buka lahan, clearing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ mulailah terbuka kampung Tani Bakti ini, mulai terbuka hamparan luas, ada tersedia perumahan, ada tersedia perladangan, ada tersedia persawahan. Di mana lokasinya? Ya, salah satunya saudara-saudari kita yang ada di atas, dari SD ke bawah. Dari SD ke bawah itu semuanya lahan yang disediakan oleh masyarakat pendahulu Tani Bakti, dijadikan untuk perumahan, ada untuk perladangannya, ada untuk persawahannya. Warga transmigrasinya dari mana? Transmigrasi swakarsa itu berbeda dengan transmigrasi umum. Kalau transmigrasi umum itu pemerintah memindahkan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya. Tapi kalau transmigrasi swakarsa itu hanya memindahkan penduduk dari daerah setempat. Dari daerah setempat ini bisa jadi lingkup Kalimantan Timur, bisa jadi Samarinda, Tenggarong, Lohajanan sendiri, Purwajaya sendiri yang mau ikut program transmigrasi karena nggak punya lahan, masuklah di Tani Bakti. Nah, mereka dapat lahan untuk perumahan, kemudian untuk perladangan, ditambah lagi dengan lahan persawahan. Nah, setelah itu dibina oleh oleh pemerintahan pada saat itu transmigrasi, sebelumnya dibina oleh Desa Purwajaya karena Tani Bakti ini hanya merupakan satu dusun 2 RT waktu itu. RT-nya RT 14 dan RT 15, dusun Tani Bakti, desanya Purwajaya saat itu masih. Nah, setelah 87 pindah jadi pemerintah mempercayakan untuk mengatur tempatnya sendiri di bawah Desa Purwajaya, dusun tadi di bawah naungan transmigrasi. Sampai tahun berapa dibina transmigrasi? Sampai tahun 92. Jadi 87, 92 kurang lebih 5 tahun. Setelah 5 tahun dibina oleh transmigrasi, masyarakat sudah mulai kehidupannya membaik dan sebagainya, maka diserahkan ke pemerintah daerah melalui camat Kecamatan Lojanan, diserahkanlah ke kabupaten, ke Tenggarong, berdirilah menjadi desa persiapan. Nah, jadi desa persiapan di tahun 92 itu. Desa persiapan berapa lama? Desa persiapannya berjalan cukup lama. Kepala desa persiapan pertama almarhum Pak Martojo. Ada yang tahu? Mungkin orang tua kalian ada yang tahu. Yang dari Tani Bakti pasti tahu itu. Kemudian pemerintahan desa persiapan ini berjalan, tidak lagi dibina oleh Desa Purwajaya, tapi sudah berdiri sendiri, mengatur sendiri sudah. Dari segi administrasi kependudukan, urusan keperluan masyarakat dan sebagainya sudah diurus sendiri karena sudah dapat anggaran sendiri dari pemerintah kabupaten. Kemudian pada tahun 97 akhir diadakan penilaian dari tim kabupaten, maka Desa Tani Bakti ini sudah layak untuk berdiri menjadi desa yang definitif. Artinya bukan lagi persiapan, bukan lagi desa untuk uji coba, tapi desa yang memang sudah benar-benar mampu mengelola administrasi kependudukan,
pendapatan asli desanya cukup menunjang untuk membiayai pemerintahan yang ada. Akhirnya pada tahun 1998 berdirilah menjadi desa definitif. Nah, kalau kita hitung dari sekarang, tahun ini ya, bertepatan dengan bulan Maret nanti, itu ada ulang tahun desa, ulang tahun berdirinya desa dan ulang tahun desa. Kenapa dua? Berdirinya desa tadi tahun 1974. Pertama kali dibuka oleh orang-orang tua terdahulu. Berarti sampai sekarang sudah kurang lebih 52 tahun Tani Bakti ini ada. Tapi pemerintahannya sah diakui oleh pemerintahan kabupaten sampai ke pusat itu sejak tahun 1998. Sehingga pada tahun ini Maret 2026 pemerintahan Desa Tani Bakti itu berusia 28 tahun. Nah, mungkin kan ada kegiatan-kegiatan di desa dalam rangka kegiatan ulang tahun desa. Salah satunya tadi malam ada kegiatan tablik akbar dikaitkan dengan penggalangan dana untuk dana kemanusiaan untuk bencana Aceh, Sumatera. Kemudian nanti ada di sekolah mungkin ada lomba ceria dan sebagainya. Ada kegiatan, banyak kegiatan lomba di desa dalam rangka merayakan hari peringatan hari jadi Desa Tani Bakti dan hari ulang tahun pemerintahannya. Makanya ada dua, hari jadi dan hari ulang tahun. Jadi kalau hari jadi itu berarti dihitung sejak berdirinya, sejak adanya Tani Bakti. Sampai dari 74 sampai dengan sekarang berarti kurang lebih 52 tahun. Itu sudah cukup dewasa Tani Bakti itu, cukup tua Tani Bakti itu. Sedangkan desanya, pemerintahan desanya itu baru berjalan 28 tahun. Jadi itu sejarah singkat berdirinya Desa Tani Bakti. Tokoh-tokoh pendirinya itu ada kurang lebih 10 orang. Tapi yang ada saat ini hanya 2 orang yang masih hidup, yang lainnya sudah mendahului kita. Di antaranya ketua kelompoknya pada saat itu namanya Pak Ica Redum. Kemudian ada Muhammad Yusuf, orang tua saya sendiri, ada Pak Marjani, ada Pak Mukhtar yang dulu dikenal dengan nama Pak Tarya, kemudian ada Asruni, ada Pak Dardiansah yang sekarang masih ada, kemudian banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Di situ termasuk di dalamnya ada tokoh pendidikan dan sebagainya. Itulah yang pertama kali memikirkan bagaimana kampung ini supaya ramai. Jadi berdirinya Desa Tani Bakti itu seperti itu sejarahnya. Baik, itu tadi sedikit sejarah tentang Desa Tani Bakti. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh teman-teman saya. Baik Bapak, saya Purwaningsi dan saya akan mengajukan pertanyaan wawancara kami selanjutnya. Bagaimana kehidupan di desa ini pada masa lalu dan dengan masa sekarang? Baik, jadi kembali cerita ke masa lalu. Kalau dilihat tadi kan belum ada jalan ke depan nih, belum ada jalan yang keluar. Terus kayak apa orang di sini kalau mau misalnya katakanlah mau belanja dan sebagainya. Orang tua dulu itu kalau sekali masuk ke sini sudah bawa bekal paling tidak untuk cukup 1 bulan. Dia bawanya sudah dari sana, bawa beras, bawa ikan kering, mungkin bawa segala sesuatunya lewat perahu tadi. Masuk di sini. Di sini ngapain? Di sini buka hutan, tanam padi, ya, sayur untuk keperluan hari-hari. Karena ikan pada saat itu gak beli. Di sini banyak ikan dulu di sungai-sungai, di sawah-sawah. Jadi itu kehidupannya ya sederhana sekali, sangat-sangat sederhana. Jika malam nggak ada lampu penerangan, hanya dengan lampu yang katakanlah mungkin dari botol atau dari lampu zaman dulu, lampu kayak kapal itu dan sebagainya. Kemudian setiap kali mereka dapat hasil panen padi, dibawanya lewat mana? Dulu awalnya juga lewat perahu ada, tapi akhirnya yang 10 orang dibantu dengan masyarakat yang lainnya pada saat itu sudah berjumlah kurang lebih 40 kakak. Itu berpikir kalau lewat sungai terus kejauhan, bagaimana kalau kita buat jalan ke sini? Maka mulailah dicoba, dicari jejaknya kemana arahnya supaya bisa nembus ke jalan besar. Itu
Tujuannya apa? Untuk memasarkan hasil usaha ini tadi. Yang dapat padi mungkin kepingin dijual padinya, yang punya sayuran banyak mungkin akan dijual sayurnya. Kalau nggak ada jalan yang lebih dekat kan otomatis mengalami satu kesulitan. Hanya dicobalah buat jalan setapak, naik gunung, turun gunung dan sebagainya. Jalan pertama kali di sini ada dua. Dulu lewat belakang SD sekarang ini, terus lewat kaki gunung sawah-sawah itu, tembuslah ke muara itu. Yang satu lagi lewat gunung sampai Hati, sampai SMP ada jalan naik. Nah, tembusnya di sini pas di Simpang 3 SD. Itu jalan pertama. Nah, kenapa ada yang lewat sini? Jalan ini yang pertama bisa dilalui kendaraan besar. Karena pada saat itu ada namanya PT Hima, ada proyek logging yang mengambil kayu besar untuk dibawa keluar. Jadi lewat jalan ini. Kalau jalan kakinya lewat bawah. Nah, lewat situ, dari situlah mulai dirintis jalan ini. Akhirnya apa? Mereka merasa ini lebih dekat, lebih praktis. Kemudian tahun ke tahun ini diusahakan, digotong royongi, dibuat badan jalan agak besar supaya apa? Sepeda motor bisa lewat. Minimal itu pada saat itu. Ada enggak yang punya sepeda motor orang Tani Bakti waktu itu? Kebetulan belum ada. Di tahun 74, 75 dan sebagainya, tahun 70 sampai 80 belum ada yang punya motor di sini. Itu. Jadi hasilnya sebagian yang dimakan di sini, kemudian dikirim untuk keluarganya dan sebagainya lewat jalan alternatif yang sudah dibuat. Nah, kemudian kenapa sekarang ada jalan yang lebih besar yang ada ini? Itu tadi berubahnya sejak adanya program transmigrasi. Transmigrasi kan buatkan jalan di mana cari yang terbaik dan sebagainya. Jadi jalan besar ini setelah dibina oleh transmigrasi, ada jalan ke atas, di atas ada jalan, di sini ada jalan. Kehidupannya dibandingkan dengan sekarang, alhamdulillah masyarakat Tani Bakti sekarang lebih maju jika dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Kenapa saya katakan lebih maju? Sekarang apa yang dimaui orang Tani Bakti sudah bisa diperoleh. Contoh bahwa hasil pertanian dengan mudahnya tidak bisa bawa sendiri ke pasar, pedagang masuk, tengkulak masuk ambil sayuran di sini dan sebagainya. Kalau dulu siapa yang mau ke sini, tahu aja enggak, gitu kan? Sama seperti sekarang, orang menyangka Tani Bakti itu nggak ada kampung di dalam. Kenapa? Coba lihat dari muara, dari gerbang, apa yang terlihat? Hutan, kan? Nah, akhirnya masuk ke dalam kurang lebih 1 kilometer barulah terdapat pemukiman. Kenapa seperti itu? Karena di pinggir jalan sana lahannya sudah dikuasai oleh orang-orang luar terdahulu, tidak bisa dibebaskan melalui transmigrasi. Jadi kehidupannya sekarang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan pada masa itu. Itu jadi dulunya nggak ada punya motor, sekarang motor sudah nggak kehitung. Semua punya motor 1, 2 dalam satu keluarga dan sebagainya. Bahkan kendaraan besar pun mobil sudah banyak yang punya di sini. Itu menandakan bahwa hidup di Tani Bakti bukan semakin tahun semakin susah, tapi semakin tahun semakin maju. Itu yang bagaimana kehidupan zaman dulu dengan dibandingkan dengan sekarang. Selanjutnya. Baik, selanjutnya apa saja pekerjaan atau mata pencarian utama masyarakat Desa Tani Bakti pada zaman dahulu? Kalau di zaman dulu otomatis semuanya petani, ya kan? Buka hutan, dibakar dan sebagainya, lahannya disiapkan tanam padi. Selain itu nggak ada, karena di sini mata pencarian yang utama saat itu tujuan orang tua dulu ke sini itu hanya untuk membuat lahan persawahan, tanam padi itu. Jadi nggak ada macam-macam pencarian seperti sekarang. Kalau sekarang kan macam-macam nih, ada yang berkebun, ada yang karyawan di tambang, bahkan ada yang bekerja mungkin di swalayan dan sebagainya. Kalau dulu semuanya hanya bercocok tanam, bertani. Jadi berbeda dengan sekarang. Sekarang macam pencarian sudah banyak. Kalau dulu ya semuanya di sini, yang masuk ke sini ya petani. Nggak ada yang istilahnya mungkin hasil hutan di sini juga nggak ada.
Kalau dulu ada rotan dan sebagainya, di sini ada tapi nggak bisa untuk mata pencaharian. Kayu besar ada tapi sudah habis diambil oleh perusahaan. Kalaupun ada kayu 1-2 pohon, mau nebangnya pakai kampak, belahnya pakai apa, nggak ada sinso di masa itu. Jadi mereka semuanya hanya murni bercocok tanam, bertani, tanam padi. Kalau sayuran itu nggak bisa jadi andalan, karena apa? Mereka nggak buka lahan untuk itu, karena lahannya di sini semuanya, di sini di belakang. Ini kalau kita jalan diinjak di sini, mungkin 1-2 meter ke depan goyang tanahnya. Di sana juga begitu. Jadi kalau kita jalan lepas dari kayu, paling tidak segini masuk dalam lumpur. Nah, bagaimana mau berkebun, kan nggak ada lahannya dulu. Lahan-lahan gunungnya mereka tanami padi gunung, lahan yang sawah mereka tanami padi sawah. Jadi dulu mata pencariannya semuanya adalah bercocok tanam atau bertani. Baik Bapak, terima kasih. Oke, baik Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gustiana Dewi. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan wawancara selanjutnya. Menurut pandangan Bapak nih, hal apa yang paling membanggakan dari perkembangan dan perubahan Desa Tani Bakti hingga saat ini? Buat saya yang jadi satu kebanggaan, Tani Bakti semakin tahun semakin maju, kehidupan masyarakatnya pun semakin berkembang, semakin baik, walaupun berinovasi berbagai macam usaha, tapi cukup menunjang kehidupan masyarakatnya dengan terbukti adanya dari dunia pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, dan mudah-mudahan ke depan nanti ada SMA di Tani Bakti. Kemudian di samping itu juga putra putri Tani Bakti banyak yang sudah mengenyam pendidikan yang cukup membanggakan. Tidak sedikit putra putri Tani Bakti itu yang memperoleh gelar D3 bahkan S1, S2. Jadi itu salah satu kebanggaan, dan itu juga adalah merupakan salah satu kebanggaan dari orang-orang tua dulu, mereka pendiri dari Desa Tani Bakti ini. Sekalipun sekarang ini mereka tidak menikmati hasil jerih payah mereka, tapi mereka mewariskan. Inilah kampung yang dulu kami buka, kampung yang dulu kami rintis, kami sediakan untuk masyarakat luas, ya, kemudian dinikmati menjadi desa seperti ini. Kami yakin Tani Bakti yang tadinya dari jalan setapak, tidak mengenal aspal, tidak mengenal semen, tidak mengenal listrik, tidak mengenal adanya PDAM, sekarang itu semua sudah tercukupi. Itulah satu kebanggaan. Artinya apa? Orang tua dulu itu tidak sia-sia membukakan lahan di sini, mewariskan lahan kepada penduduk berikutnya, dan ke depan lebih kita menyadari lagi bahwa kemajuan teknologi juga tidak mengalami kendala apa-apa Tani Bakti. Mau pesan makanan enak lewat aplikasi bisa dan sebagainya. Buktinya apa? Tidak ada kesulitan lagi bagi masyarakat Tani Bakti itu untuk mendapatkan informasi melalui HP, televisi, dan sebagainya. Jadi dibandingkan zaman dulu jauh sekali. Jadi itulah salah satu kebanggaan kami, kebanggaan masyarakat Tani Bakti secara umum. Artinya kemajuan Tani Bakti itu dari tahun ke tahun semakin berkembang dengan pesat. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban dan waktunya pada sore hari ini. Semoga wawancara kita pada sore hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan buat kita semua dan pemirsa yang nonton. Terima kasih dan sampai jumpa.